Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amala Ratri Nugraheni, NPM saya 2317051007. Di video kali ini saya akan menjelaskan alur pembuatan UTP TAM saya, yaitu saya mendapatkan bagian Kak Iqbal untuk membuat aplikasi yang berjudul Rivermind. Nah, pertama banget nih alurnya, kita buat file baru, kita new project, lalu kita pilih yang ini, ya navigation drawer views activity. Lalu kita klik next. Kalau gitu udah kita tunggu. Oke, kita lihat dari UI-nya terlebih dahulu. Untuk UI bagian sini eh, dibuatnya menggunakan codingan ini. Lalu untuk bagian mana ya? Nah, di tempat saya ini memiliki 3 UI. Yang pertama ada home, lalu ada subscription plans, lalu ada brain status. Untuk logonya itu sendiri, untuk logo dari navigasinya yang sebelah mana ya? No. Sebelumnya ini untuk bagian headernya. Untuk bagian headernya ini saya bagian yang ini nih. Paddingnya 16, lalu untuk warnanya, lalu ada image view-nya menggunakan wajah saya sendiri. Lalu untuk text view ada nama saya sendiri, Amala Ratri Nugraheni. Lalu ada juga text view lagi yang di bawah nama, ada Synaptic Network Engage. Untuk header cukup itu saja. Lalu ada untuk profilnya itu saya copy paste dari galeri, lalu saya taruh di bagian drawable ini. Lalu untuk icon-icon dari sidebarnya yang hmm, sidebar yang ini, saya mencari logonya di bagian drawable, lalu klik kanan, lalu new, lalu kita cari yang vector asset, lalu kita cari ini. Untuk mencari logonya cukup tricky. Ini untuk yang home, ini untuk yang subscription plans, ini untuk logo yang brain status. Lalu kita lihat isi dari halaman. Ini untuk halaman home, isinya itu ada logo dari Rivermind, terus ada teks ini untuk warna latar belakangnya juga disesuaikan dengan warna header yang tadi itu. Ini warna teks
Yang merah ini buatnya seperti biasa, cuman ada kayak tambahan logo. Lalu untuk yang Rivermind ini, itu untuk yang halaman home. Lalu untuk halaman subscription plans, cukup banyak. Lalu yang pertama ada judul dari halaman itu sendiri. Ada judulnya itu Choose Your Rivermain Plan. Lalu ada bagian basic plan. Ini ada bagian basic di sini, lalu ada deskripsi singkatnya, lalu ada logo tanda seru ini. Untuk yang bagian sini itu untuk yang di pinggir-pinggiran ini nih, untuk garis-garis pinggirnya. Menjadi warna biru gitu. Lalu yang untuk Rivermind juga hampir sama seperti yang pertama. Warnanya juga sama, cuman beda di deskripsinya. Lalu untuk Rivermind's looks-nya itu yang ini, Locks Plan. Dia sama saja, cuman beda warna dan beda deskripsi. Terus untuk ini tuh sebenarnya bagian button subscribe ya, cuman di sini tidak terlalu terlihat. Kita lihatkan di sini, mungkin karena terlalu besar. Oke. Ini untuk button subscribe-nya ada dia warna biru kotaknya. Lalu untuk teksnya itu dia warna hitam. Itu untuk bagian subscription plans. Lalu ada halaman terakhir itu ada yang brain status. Untuk brain status tampilannya seperti ini. Dia tuh ada kayak range-nya gitu dari 0 sampai 100. Ini bisa di-scroll. Oke, lalu kita lihat codingannya. Yang pertama ini ada bagian creativity. Untuk membuatnya tuh sama saja, cuman dia bedanya di bagian kotak ya, ada kotaknya, terus ada range. Untuk membuat range ini tuh dia buat bagian baru kayak seekbar namanya. Dia buat max-nya itu 100 gitu. Untuk yang creativity, lalu untuk yang focus juga dibuat seperti yang pertama sama saja, cuman dia beda deskripsi dan beda warna dari tulisannya. Lalu untuk yang mana lagi ya? Spatial awareness. Nah, aduh, ya sama saja. Sama seperti sebelum-sebelumnya yang ini, yang fokus sama creativity, cuman beda di warna. Untuk langkah-langkahnya sama saja. Ini seperti ini. Dia ada linear layout-nya dulu. Lalu ada text view lagi, seekbar yang untuk range-nya. Lalu ada text view lagi. Lalu ada bagian relaxation juga seperti sebelum-sebelumnya, hanya beda di warna. Lalu ada pleasure sama seperti sebelumnya. Seekbarnya, text view-nya, terus ada bagian dari kotaknya ini ditambahin di sininya bagian sini. Dia menambahkan kotak itu. Jadi tulisannya bisa di dalam kotaknya. Lalu oke. Lalu jika mana ya? Nah, ini untuk main activity-nya. Untuk main activity-nya itu jika sudah dibuat halaman itu
ditambahin di sini RID Nav Home, RID Nav Subscription Plans, RID Nav Brain Status. Nah, sebelumnya itu dia itu ada template dari Android-nya sendiri, ada yang apa sih namanya? Lupa lagi. Ini nih yang ini, fragment. Untuk fragmentnya itu sendiri, awalnya tuh buat fragment dulu sebenarnya dari sebelum-sebelum buat ini tuh buat fragment dulu. Kan ada fragment dari bawaan Android-nya. Kalau nggak salah itu galeri, home, satu lagi ada 3 pokoknya. Itu dihapus aja semuanya. Terus dibuat baru sesuai kebutuhan apa yang mau kita buat. Itu saya di sini membutuhkan yang bagian brain status, lalu bagian home. Untuk bagian home ini tuh dihapus yang tidak penting gitu, diambil yang penting cuma segini. Untuk brain status juga tuh gitu, cuman gitu ya ditambahin untuk range-nya gitu, untuk yang range. Lalu ada bagian subscription plans fragment, itu juga diambil bagian yang penting saja, tinggal segini. Lalu untuk yang mana tadi? Untuk yang fragment brain status kan ada range gitu ya, dari 0 sampai 100. Nah, dia itu selain buat di codingan sini, dia ditambahin di bagian sini, di bagian brain status fragmentnya, di bagian Kotlin-nya ditambahin. Jadi banyak seperti ini. Tadinya kan cuma segini, jadi ditambahin jadi segini. Setelah itu, kita membuat splash screen juga. Awalnya kita buat file baru di bagian Kotlin Java ini, di bagian UI, kita buat file splash screen activity, isinya tuh seperti ini. Ini untuk, kalau untuk delay-nya ini, delay lamanya splash screen itu 3 detik. Lalu jika sudah membuat yang bagian sini, dia akan otomatis membuat di bagian sini layoutnya, activity splash screen. Nah, dia akan, splash screen saya akan membuat seperti ini. Dia isinya logo. Dia jadi di sini kita buat splash screen, tools, konteks ini, lalu tambahkan logonya, image view, baru kita tambahkan logo. Nah, ini untuk profile, ini untuk logonya. Logonya saya kopas kayak yang seperti biasa, misalnya kita pilih ini, kita paste gitu. Lalu ini untuk warna. Lalu di sini ada warna-warna yang saya gunakan. Ini untuk strings. Untuk strings di bagian header. Kan tadi ada tulisan, ada bagian paling atas tuh diganti jadi driver main. Terus di sini ada di headernya tuh ada nama saya juga. Di bagian sini juga ada nama Synaptic Network Engage. Lalu di sini ada apanya, navigasinya, ada yang home, subscription plans, ada menu-menunya, ada home, subscription plans, dan brain status. Diubah namanya gitu. Lalu ini untuk bagian navigasinya, dia diubah sesuai kebutuhan. Misalnya di sini home, semuanya diubah menjadi home. Misalnya di sini bagian subscription plans, semuanya diubah jadi subscription plans. Di sini jika semuanya diubah jadi brain status. Jadi dia cuma ada 3 kalau yang saya buat. Ini untuk logonya, masih logo.
ini bagian splash screen-nya. Ini bagian ada headernya gitu. Untuk yang border nih di bagian subscription plans itu kan dia ada kayak pinggirannya itu berwarna gitu kan, tengahnya warna latar, pinggirnya warna biru atau kuning yang tadi itu. Dia membuat file baru di drawable tuh. Ini untuk yang basicnya, ya ini untuk yang kedua, apa namanya lupa, reminder kalau nggak salah. Kalau yang ketiga ini ada reminder logs. Bagian ini ya, subscription plans. Ini. Bukan reminder. Oke. Lalu ada apa lagi ya? Untuk bagian main activity cuma diubah bagian sini aja sih. RID-nya sesuai halaman yang akan kita buat gitu. Jadi kayak kalau udah semuanya dibuat, isi-isinya gitu. Nah, di main activity itu diubah juga gitu. Lalu ini. Lalu setelah itu kita cobaran ya. Agak lama. Ini untuk splash screen-nya menunggu 3 detik. Kita buka ulang. Ini logo di awal ini saya ubah juga menjadi logo Rivermind. Jadi bukan logo dari Android yang seperti sebelumnya. Jadi diubah di awal. Kok tidak ada splash screen? Ini splash screen-nya kita menunggu 3 detik. Nah, baru di bagian ini bagian home yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Ini bagian subscription plans-nya. Ini bagian subscribe now-nya. Yang button yang saya sudah jelaskan tadi itu, cuman tidak terlihat, sekarang terlihat. Lalu di sini ada bagian brain status. Nah, untuk range-nya kita bisa isi ini sampai 100. Ini juga bisa nih, tuh. Sampai 100 juga. Lalu sini juga bisa sampai 100. Di sini juga bisa sampai 100. Sini juga bisa sampai 100. Ini bagian setting tidak diubah. Nah, ini bagian profile yang sudah saya ubah gitu. Ini bagian nama yang sudah saya jelaskan. Ini masih dark mode. Coba kita coba yang light mode. Sama saja sama dark mode atau light mode. Karena saya ubah ini warnanya menjadi warna biru, tidak warna ungu, tidak seperti bawaan. Jadi saya ubah menjadi warna biru. Ini bisa di range, bisa diubah-ubah. Sudah sih. Sudah. Mungkin sekian saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Dan
hasil pengerjaan UTP yang bisa saya tampilkan apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan atau penulisan, saya mohon maaf, atau kurang dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasilnya. Yeay. Makasih. Dadah.